Oke guys, sebelum mulai videonya jangan lupa dulu subscribe, nyala ini subscribe dulu, subscribe sekarang, subscribe dulu al-an, dan jadikan Anda sebagai seorang YouTuber santri pertama Indonesia. Oke, Wahid Ihsan Yusra subscribe, Wahid Ihsan Yusra subscribe. Oke, assalamualaikum, welcome to Alan Waksalam. Selamat datang di my channel. Channel Anda YouTuber santri pertama Indonesia, channel Afan. Dalam konten kali ini sesuai judul ya, kita bakal membahas seseorang yang pernah ngeprank Nabi Muhammad SAW. Oh bang, kenapa sih pakai bahasanya ngeprank? Oke, ngeprank di sini dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah perbuatan yang bersifat lucu untuk membuat orang tertawa gembira dengan tujuan senda gurau. Jadi di sini seorang yang pernah ngeprank Nabi itu bukan ngeprank kayak biasanya, bukan ngeprank kayak orang-orang lain. Tapi ini ngepranknya untuk membuat Nabi bahagia. Dan ingatlah bahwasanya yang ngeprank ini dialah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Dia bernama seorang Nuaim. Dan sudah banyak ya kisah-kisah Nuaiman itu banyak sekali. Tapi di sini Ane ingin membahas satu kisah Nuaiman yang mungkin udah banyak viral. Tapi karena Ane pengen memberitahu para subscriber Ane juga bahwasanya itu prank itu sebenarnya kalau dikata sebenarnya gimana ya? Ya tidak juga sih. Nabi kena prank tapi Nabi nggak baper. Justru Nabi mencintai orang yang membuat beliau dan membuat para sahabat-sahabatnya tertawa bahagia. Jadi gini, Nuaiman, kita akan memulai kisah Nuaiman di saat Nuaiman menyembelih unta. Namun Nabi Muhammad SAW ingin masuk Islam. Langsung kita mulai. Goe lah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang tamu yang amat kaya. Tamunya itu sangat benar-benar kaya. Dia mengendarai sebuah unta. Dia mengendarai itu unta yang sangat mahal atau bisa dikatakan unta merah yang harganya itu mungkin sekarang bisa sekitar harga Lamborghini. Ketika sang tamu sedang menghadap Nabi Muhammad SAW, jadi tamunya itu sudah datang membawa unta ke Madinah ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia menghadap, untanya ditaruh depan rumah Nabi Muhammad SAW, ditaruh di karangan Masjid Nabawi. Ketika sang tamu sedang menghadap, tamu itu lagi ngadep Nabi Muhammad SAW, ada Nuaiman lagi. Lalu si Nuaiman itu dibilang sama Hamzah. Hamzah bilang ke Nuaiman, bilang gini, Nuaiman, kalau bahasa Betayanya gini, lu berani nggak tuh sembelih tuh onta? Enak dagingnya tuh onta mahal. Karena Nuaiman orangnya orang yang sangat seperti itu, orang yang sangat lucu dan maksudnya kalau bahasa sekarang kan nekat ya. Dia bakal buktiin bahwa tuh gua itu bisa. Dia ketika Hamzah pergi, setelah ngomong Hamzah pergi. Lalu ketika itu tanpa pengetahuan mereka semua, Nuaiman mengambil pisaunya, mengambil sebuah belati dan disembelih unta tamu Nabi Muhammad. Sangat mahal, ingat ya. Tamu itu datang untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Setelah unta disembelih oleh Nuaiman, lalu dibawalah unta tersebut, kepala unta tersebut kepada Hamzah yang sedang nongkrong di Madinah. Bahasa kita sekarang. Ketika itu dibawa ke Hamzah, Hamzah langsung kaget. Astagfirullahaladzim, Nuaiman, kamu kenapa ini bisa begini? Ini bukan onta sembarangan. Ini onta yang sangat mahal. Ini onta tamu Nabi Muhammad. Orang ini baru ingin masuk Islam. Kenapa kamu sembelih onta ini? Lalu Nuaiman berkata, aku hanya mengerjakan apa yang kau tantang kepada aku. Di situ Hamzah panik. Betar dia. Dia bingung. Kok bisa nih onta mahal banget? Ini bukan onta murah ya, Bray. Kalau dihitung ibaratkan kalau zaman sekarang tuh Nuaiman tuh seakan-akan dia merusak Lamborghini. Setelah Nuaiman mungkin panik ya. Ketika Hamzah berbicara seperti itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan itu marah kepada engkau, wahai Nuaiman. Wah, Nuaiman panik. Ketika Nuaiman panik, Nuaiman pun lari. Dia lari terbirit-birit, lari. Nggak tahu arah, menyusuri kota Madinah. Ketika dia berlari, nah disitu pun Nabi Muhammad telah selesai dengan urusannya. Ketika itu mereka semua keluar. Nabi Muhammad sebagai adab kepada tamu, Nabi Muhammad SAW itu mengantarkan dia ke depan pintu sampai ke pekarangan sampai beliau jalan. Tapi entah kenapa begitu mereka semua keluar dari rumah tanpa mereka sadari dan mereka lihat dengan kepala dan mata mereka sendiri, unta sudah disembelih. Mereka juga nggak tahu siapa yang menyembelih itu. Begitu kaget ya, sang tamu begitu kaget. Kaget kenapa? Dia kaget karena dia baru masuk Islam. Begitu besar cobaan yang dia dapat. Dia bilang begini kepada Nabi. Wahai Nabi, aku baru masuk Islam.
Mengapa begitu berat cobaanku? Di situ Nabi merasa tidak enak. Nabi bilang ke Hamzah, sahabat yang ada di luar rumah, wahai Hamzah, siapa yang nyembelih unta ini? Karena Hamzah tidak sedia untuk berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Hamzah memberitahu bahwa Nuaiman lah yang menyembelih unta tamu Nabi Muhammad. Nabi situ kesel. Situ Nabi kesel. Begitupun Nabi dan para sahabat-sahabatnya dan juga orang yang tadi baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam tadi itu mengejar Nuaiman, mencari Nuaiman ke seluruh penjuru Madinah. Kita kembali ke Nuaiman. Nuaiman sedang berlari. Nuaiman lagi lari cepat. Lari tebit-tebit kali orang panik. Kalau kata orang Betawi lari apa be itu burukin. Coba kalau misalnya Braivan itu lari panik pasti apa be itu burukin. Tak mandang itu pohon, yang penting lari. Begitupun Nuaiman. Dia lagi lari. Akhirnya dia bingung. Di situ dia bertemu oleh seorang sahabat Nabi Muhammad juga yang sedang gali sumur. Namanya Luba'ah bin Al-Zubair. Lagi gali sumur. Lagi menggali sumur. Kayak itu Nuaiman bilang kepada Luba'ah bin Al-Zubair bahwasanya aku ingin mengumpat di sumurmu. Barang siapa ada yang mencariku, maka jangan kau kasih tahu walaupun Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidak berbicara Luba'ah. Luba'ahnya mengaku. Setelah Nuaiman aman, ditutup sumur. Nabi mencari itu sampai ketika Nabi Muhammad sampai di tempat melihat Luba'ah bin Al-Zubair sedang istirahat di samping. Ditanya sama Nabi, wahai Luba'ah, apakah engkau melihat Nuaiman? Ketika itu karena Luba'ah sudah berjanji kepada Nuaiman. Dia nggak bilang, dia nggak ngasih tahu lewat omongan. Dia cuma bilang, dia menggeleng lalu tangannya nunjuk ke dalam sumur. Ketika itu dibuka sama Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah ada si Nuaiman yang sedang mengumpat. Nuaiman panik begitu panik dia. Ketika itu ditarik oleh Nabi Muhammad SAW dengan penuh kelembutan. Ayo naik Nuaiman, aku ingin berbicara kepadamu. Dan Nuaiman sudah naik, penuh debu ya. Ditanya, wahai Nuaiman, mengapa kau melakukan ini kepada tamu, sedangkan aku menyentuh memuliakan tamu? Wahai Nabi, aku tidak tahu apa-apa, aku hanya disuruh. Nah, ketika itu pun Nabi membersihkan wajah Nuaiman dan Nabi tertawa lalu memeluk wajah Nuaiman dan mengganti unta tersebut dengan uang Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nuaiman ini adalah seorang yang amat dicintai Nabi Muhammad SAW. Seorang yang amat disukai oleh Nabi Muhammad SAW karena dia itu sering membuat Nabi Muhammad bahagia. Dan masih banyak lagi kisah-kisah Nuaiman. Mungkin ini kita bikin part 1. Misalnya Braivan ingin Nuaiman lagi, bisa komen di bawah. Kisah ini saya dapat dari guru saya Ali Al-Qaf. Oke, baik, jadi sekian cerita sekarang. Kalau apabila ada kebaikan yang keluar dari mulut saya, itu adalah omongan beliau. Kisahnya dari beliau, jadi itu omongan beliau. Saya hanya mentransfer ulang ibaratkan. Tapi kalau apabila ada kata-kata yang salah atau cerita yang salah atau ada yang salah, mungkin itu dari saya. Kalau saya mungkin bisa aja saya ngantuk pas lagi belajar atau saya bengong, juga manusiawi, juga saya ajar lah. Intinya kalau ada yang baik ya ambil, karena saya juga mencari referensi tentang Nuaiman ini banyak ya kisah-kisahnya. Ada yang tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Pokoknya intinya kita harus berbangga. Nabi itu punya, sebenarnya Nabi itu sudah mengajari kita lewat semua. Sahabat Nabi itu mewakili sifat-sifat manusia-manusia di muka bumi. Seperti Nuaiman. Nanti kalau kita di-prank, gimana ada kita orang yang nge-prank kita, tapi nge-prank jangan keterlaluan nih. Tapi Nabi cinta kepada di-prank. Karena Nabi apa? Nabi tahu ini membuat orang bahagia. Jadi ya, saking kita sudah ada Nabi Muhammad SAW. Oke guys, sekian dari aneh. Afan Azaki, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.